Salam olahraga, salam Reza Bol ya. Hari ini kita berjumpa lagi eh, membahas preview Liga Champions antara Madrid melawan Atalanta di leg kedua 16 besar Liga Champions. Madrid lawan Atalanta ini adalah pertandingan yang penting bagi kedua tim untuk menentukan siapa yang lolos dari dua tim ini, dan bisa dibilang kedua tim masih punya peluang meskipun Madrid secara agregat unggul 1-0, tapi apapun bisa terjadi di leg kedua. Bukan tidak mungkin Atalanta yang membalikkan keadaan dan mereka yang lolos ke 8 besar. Makanya itu saya rasa Madrid harus waspada karena Atalanta tetap harus diwaspadai dan mereka bisa saja membalikkan keadaan. Dari sisi Madrid ini kan bisa dibilang sekarang skuadnya lagi pincang ya. Banyak pemain yang cedera, Carvajal, Mariano, Odriozola, sekarang Hazard lagi. Kalau Hazard ya jangan ditanya lah, ini pemain udah berapa kali cedera dan capek juga sih bahas Hazard terus karena dia ini kayaknya memang selalu cedera, dan udah sembuh pun dia cedera lagi gitu. Nggak tahu siapa yang mau disalahin sih kalau faktor Hazard nih. Tapi tanpa Hazard Madrid pun bagus ya, meskipun menangnya ugly win tapi nggak masalah. Yang penting berproses dan permainannya semakin ditingkatkan. Kan masalah terbesar Madrid ini mereka minim kreativitas sehingga mainnya itu cuman ngandelin crossing doang gitu. Jadi itulah yang membuat mereka itu susah cetak gol. Tambah lagi lawan yang mereka hadapi itu kadang lawan yang memainkan strategi defense atau parkir bis lah. Jadi contohnya aja seperti di La Liga yang kemarin lawan LC menang 2-1 itu, memang LC setelah unggul langsung main defensif total gitu. Jadi mereka cuma berharap Madrid kehilangan bola lalu incar counter. Nah, dari starting line up Madrid saya rasa Madrid harus putar otak juga karena sekarang mereka main tanpa Casemiro kena akumulasi kartu. Jadi kemungkinan Madrid harus main pakai 3 back, yaitu Ramos, Mendy sama Varane. Mungkin kalau misalnya Mendy ditaruh di wing back kiri juga bisa, tapi backnya itu nanti si Nacho gitu. Jadi Ramos, Nacho sama Varane, terus Mendy di wing back kiri, terus Vazquez di wing back kanan. Nah, dua di tengah itu Kroos sama Modric. Terus di depannya main pakai formasi 3-4-3. Tadi 3 back, 4 gelandang, dua wing back. Ketika ada counter mereka bisa bantu pertahanan, dan 3 di depan itu saya rasa Valverde atau Isco, Benzema dan Rodrigo gitu. Atau bisa juga Vinicius, Benzema dan Rodrigo, tergantung Zidane lah mau milih siapa. Tapi kalau misalnya Madrid memang inisiatif mau mencetak gol lebih awal, mereka harus mainkan Valverde sih, karena Valverde ini kan gelandang box to box ya. Dia sering menjemput bola, dan dia bisa dibilang selalu ingin merebut bola dari lawan gitu. Jadi dia nih yang diharapkan untuk memotong serangan-serangan dari Atalanta. Jadi kalau misalnya Madrid pakai formasi 3-4-3, berarti Vazquez sama Mendy ini diharapkan bisa transisi bertahan dengan menyerang sama baiknya. Dan juga kalau misalnya Mendy masih jelek dalam soal penyerangan tapi dia bagus dalam bertahan, mending saya rasa Nacho diistirahatkan dulu. Mungkin Mendy yang main di center back, tapi posisinya sebelah kiri, agak ke sebelah kiri, tapi wingbacknya itu diganti Marcelo. Nah, kalau Marcelo ini keuntungannya gini, Marcelo itu bisa menyerang dengan sangat baik, tapi dia harus diakui ketika defense Marcelo pun nggak begitu bagus. Nah, masalahnya yang saya lihat ya Marcelo dalam 3-4 musim ke belakang lah, itu terutama pas masih ada Ronaldo, Marcelo tuh bertahan sama menyerang sama baiknya. Ketika menyerang dia sering kali overlapping, ketika bertahan dia sangat rajin mengintercept serangan dari lawan. Nah, jadi kalau
menurut saya antara Nacho sama Mendy itu mungkin bisa ditaruh di posisi back tengah, tapi Mendy ini beroperasi di sebelah kiri itu. Nah, di tengahnya Ramos, di kanannya si Varane. Nah, ke tengah Kroos sama Modric ya. Kroos sama Modric ini kan tipikal gelandang yang pengatur serangan kan, apalagi Kroos dengan akurasi passingnya sangat baik juga, dan Modric juga sama seperti Valverde. Tapi ya kita nggak bisa juga berharap sama Modric ini, karena Modric ini juga udah tua kan, 35 tahun udah, dan dia pun yang saya salutnya juga fighting spiritnya sangat tinggi, makanya Modric itu selalu dimainkan sama Zidane. Dan sekarang bagaimana cara Zidane untuk mengantisipasi counter attack dari Atalanta. Kita bahas Atalanta. Dari kiper mungkin si Sportiello atau mungkin Golini, nggak tahu juga saya Golini cedera atau enggak. Tapi yang kemarin main lawan Spezia itu kalau nggak salah Sportiello. Nah, di backnya itu ada 3. Biasanya Atalanta ini main 3-5-2 atau 3-4-3 juga bisa. 3 backnya itu ada Jim City, ada Toloi, dan ada juga si Joachim Maehle. Nah, di tengahnya itu nanti bisa main si De Roon, Freuler kemarin kartu merah pas lawan Madrid. Si De Roon, kirinya itu siapa ya, saya lupa sih pemain kiri di Atalanta ini. Mungkin bisa juga De Roon sama Malinovski di tengah. Kirinya mungkin si Pasalic ya, atau siapalah, saya lupa juga. Kanannya si Hans Hateboer yang dari timnas Belanda. Nah, di depannya itu Muriel, Zapata sama Ilicic. Nah, ini yang saya takutkan dari Madrid. Ketika Madrid kena counter, selalu hasilnya sangat-sangat di luar dugaan ya, pasti gawang Courtois selalu kebobolan. Nah, Muriel sama Zapata ini saya lihat itu memang speednya lumayan kencang, terutama Zapata ya, karena badannya itu mirip-mirip kayak Lukaku lah. Tambah lagi Muriel yang finishingnya luar biasa, tambah Ilicic yang untuk memberikan umpan-umpan matang. Nah, makanya kayaknya si Gasperini ini bakal mainkan si Ilicic dari awal, karena di leg pertama kalau nggak salah Ilicic itu nggak dimainkan. Nah, bisa aja Atalanta main dengan 3-4-3 seperti yang saya bilang tadi. Tiganya itu si Jim City, Toloi sama si Joachim Maehle. Terus di gelandangnya ada De Roon, Malinovski, sama si Maehle kanannya. Di kirinya itu ada Pasalic mungkin, atau si Palomino mungkin juga bisa masuk, atau Christian Romero juga bisa. Nah, mungkin seperti itulah formasi dari Atalanta ya. Saya pikir sih Atalanta ini pasti bakal menyulitkan juga ya, karena seperti yang saya bilang tadi, mereka punya 3 penyerang yang cepat, 3 penyerang yang padu, bisa membagi bola, terutama Ilicic. Ilicic ini gaya mainnya kayak Di Maria juga sih. Dia bisa soloran terus menusuk ke kotak penalti, dan juga bisa memberikan umpan-umpan yang akurat. Jadi saya bilang kedua tim masih punya peluang 50-50 untuk melaju ke 8 besar. Nanti tinggal kita lihat aja siapa yang bakal memenangkan pertandingan. Apakah pertandingan bisa berlanjut sampai extra time? Ya bisa, asalkan Atalanta menang 1-0 juga di Alfredo Di Stefano. Nanti lanjut extra time baru babak adu penalti. Jadi pertandingan ini masih sama kuat, belum bisa saya pastikan Madrid akan melaju, belum bisa juga dipastikan Atalanta. Jadi semua masih bisa terjadi di lapangan nantinya. Jangan lupa nanti dini hari jam 3 pagi di SCTV dan juga live streaming untuk Real Madrid versus Atalanta. Dan saya mendoakan semoga Madrid yang lolos ke 8 besar. Nanti setelah match juga akan saya buat reviewnya. Oke, itu aja dulu. Jangan lupa nanti tonton jam 3 pagi. Oke, thank you for watching.